Tajami, tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Ketakutan Yesus. Saudara kita katakan demikian, saat di Taman Getsemani, Yesus sangat ketakutan, minta murid-muridnya berdoa supaya terhindar dari penangkapan. Benarkah demikian? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Ini yang menjadi alasan ketakutan Yesus adalah yang pertama, tidak ada dalilnya Tuhan minta murid-muridnya berdoa supaya tidak ditangkap dan tidak mati disalibkan. Ini bukanlah ketakutan Yesus. Janganlah diasumsikan dengan logika akal pikiran yang disesuaikan dengan keinginannya sehingga salah dan menyesatkan. Yang kedua, Yesus meminta kepada Petrus berdoa supaya Petrus tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena Yesus tahu Petrus akan menyangkal Yesus. Markus 14 ayat 37 dan 38. Ketika Yesus mendapati mereka, ketiganya sedang tidur. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jika Petrus berdoa, rohnya akan kuat dan daging akan mudah dikalahkan. Sebaliknya, jika Petrus tidak berdoa, roh itu menuruti dagingnya sehingga terjadilah penyangkalan Yesus. Itulah yang menjadi ketakutan Yesus dan terbukti dalam hidup Petrus. Yang ketiga, sebagai manusia, Yesus sangat ketakutan karena dia tahu dia akan mati dengan cara yang mengerikan, disalibkan. Terbukti dengan perkataannya dalam Markus 14 ayat 41. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan Lukas 22 ayat 37. Kematiannya terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Terhitung berarti termasuk dalam hitungan, terbilang. Pemberontak itu mati disalibkan. Dan Yesus juga sudah memberitahukan kepada murid-muridnya sebanyak 4 kali bahwa dia akan mati disalibkan dan akan bangkit. Ya, murid-muridnya belum mengetahui dan tidak paham apa yang telah Yesus katakan kepada mereka. Yang keempat, Yesus berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak dirinya. Kalau dia memang harus minum cawan, biarlah itu terjadi karena Tuhan yang menghendaki. Apa arti minum cawan? Dalam kamus Alkitab halaman belakang berarti menerima kesengsaraan. Cawan itu berisi murka Allah dan cawan itu adalah lambang penderitaan manusia. Yang kelima, ini yang Yesus takutkan. Jika Yesus tidak melakukan kehendak Bapa untuk mati disalibkan, semua manusia akan mati dan binasa karena dosa-dosanya. Yang keenam, Yesus berdoa supaya kematiannya yang menebus dosa manusia tidaklah disia-siakan oleh manusia. Apa yang menjadi ketakutan Yesus jika manusia tidak menghargai kematiannya dan tidak menghargai korban penebusannya, bahkan jika tidak mempercayainya, apa yang Yesus perbuat itu untuk keselamatan manusia. Dan jika manusia tidak percaya, mereka akan binasa. Jelas ketakutan Yesus beralasan supaya manusia jangan binasa, tetapi kalau boleh semua manusia diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati. Percayalah, kasih Yesus begitu besar kepada semua manusia dan Dia tidak ingin seorang pun binasa. Tuhan memberkati.